analisis rasio keuangan. Kita kuliah, dan kuliah ini kuliah ketiga ini juga karena materinya cukup panjang. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur karena kita masih diberi kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan tugas saya mengajar saudara, tugas saudara mendapatkan materi ilmu pengetahuan ini. Dan akan saya share screen untuk materi kuliah itu. Kelihatan analisis rasio keuangan. Banyak orang yang menyebutnya analisis rasio finansial, sama aja itu bahasa Indonesia. Jadi ada tujuh subbab, subtopik yang akan kita bahas berkaitan dengan analisis rasio keuangan. Nah, itu pengertian rasionya, manfaatnya apa, jenis rasio keuangan, likuiditas. Ini salah satu risiko yang paling yang rasio keuangan yang paling sering, umum sekali, solvabilitas dan rentabilitas. Bagaimana menghitung rasio keuangan? Nah, ini nanti ada DuPont formula. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi rentabilitas. Kemudian yang terakhir akan kita bahas pertemuan ketiga nanti, analisis break-even point. Oke, kita masuk ke yang pertama, pengertian rasio keuangan. Jadi rasio keuangan itu adalah merupakan perbandingan antara satu atau beberapa pos-pos neraca atau rugi laba dengan satu atau beberapa pos-pos neraca atau rugi laba lain. Dari perhitungan perbandingan di atas akan diketahui posisi keuangan perusahaan berupa likuiditasnya, solvabilitasnya, dan rentabilitasnya, dan rasio-rasio lainnya. Nah, berkaitan dengan tugas yang kemarin itu kan sudah ada di situ rugi laba 5 tahun terakhir. Nah, kita sudah bisa melihat kasnya. Misalnya, itu yang namanya pos-pos atau elemen-elemen dari neraca, misalnya kas, misalnya persediaan, misalnya jumlah aktiva tetap. Nah, dari tahun kita bisa mendeskripsikan, menggambarkan posisi kas perusahaan, apakah dia mengalami pertumbuhan, atau turun naik, atau malah mengalami penurunan. Bisa saja ketika misalnya tahun 2018 atau 2020, karena 2020 itu masih bulan sekian, paling bulan 6, yang ada laporan keuangannya itu, nah bisa saja mengalami penurunan. Kenapa? Karena berbeda, ada yang tahunan, ada yang 6 bulanan. Bisa juga berbeda karena masalah-masalah perusahaan. Banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian ataupun pendapatan yang tidak cukup banyak, misalnya di rugi labanya. Kenapa? Karena tidak laku. Kenapa? Karena ada daya beli masyarakat yang menurun. Nah, industri-industri yang maju itu adalah industri-industri chemical industry. Kalau di Bursa Efek kita lihat chemical industry dengan agribisnis, food and beverage itu tetap bagus. Tetapi perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik lain biasanya mengalami penurunan. Jadi nanti kalau kamu menganalisis rasio itu, rasio-rasionya nanti kamu sudah bisa menentukan, mendeskripsikan data-data dari laporan keuangan yang kamu sudah kerjakan. Ya. Nah, itu. Jadi dengan cara membandingkan, misalnya neraca di neraca itu pos atau elemennya elemen kas. Kas pada tahun 1916 misalnya dengan tahun kita bandingkan tahun 2020 atau kita bandingkan tahun 2017. Nah, besarannya mengalami pertumbuhan atau tidak?
Nah, itu namanya kita menganalisisnya secara horizontal. Vertikal ya. Jadi kita melihat dari tahun ke tahun seriesnya. Nah, kalau kita melihat antara neraca dengan rugi laba dengan yang lain-lain pada tahun yang berbeda, ada namanya analisis yang secara atau kita bandingkan dengan perusahaan itu analisis vertikal namanya. Jadi ada analisis vertikal, ada analisis horizontal. Nah, apa sih manfaat dari rasio keuangan? Itu untuk mengetahui prestasi perusahaan. Apakah perusahaan yang bersangkutan berhasil atau tidak berhasil. Nah, tadi kalau kita rugi laba tahun 2016, kita bandingkan dengan tahun 2020, nah berapa besarannya? Kita bisa lihat. Kalau dia labanya lebih tinggi, berarti itu berhasil. Kalau labanya kurang, berarti tidak berhasil. Itu dengan melihat rasio keuangan. Nah, posisi keuangan perusahaan kita tentukan apakah kuat atau lemah. Misalnya kuat atau lemah itu kita bisa lihat dari sisi likuiditasnya. Perusahaan untuk menjamin kewajiban-kewajiban yang kurang dari setahun atau kewajiban lancar. Current liability. Nah, untuk rumusnya biasanya aktiva lancar, total aktiva lancarnya berapa dibandingkan dengan hutang lancarnya berapa, sehingga diketahui posisi keuangan liquid atau tidak liquid. Kalau dia liquid berarti kuat, kalau dia tidak liquid berarti lemah. Jadi itu manfaat rasio keuangan yang kedua. Nah, kalau mengetahui prestasi itu dari rugi laba, kalau untuk mengetahui keuangan perusahaan itu dari neraca. Nah, manfaat lainnya adalah sebagai dasar pengambilan keputusan untuk tindakan manajemen perusahaan selanjutnya. Jadi dia bisa melakukan tindakan yang lebih terarah. Nah, siapakah yang berkepentingan terhadap rasio keuangan? Bagi kreditur atau pihak bank yang meminjamkan dana kepada perusahaan yang bersangkutan, pihak yang memberi pinjaman dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kredit yang telah diberikan kepada perusahaan. Ini ada kredit yang diberikan itu, nanti kita bisa melihat. Jadi bank atau kreditur itu akan melihat posisi perusahaan kita dari sisi tadi likuiditasnya. Kalau likuiditas itu kewajiban, kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya atau hutang lancarnya, bisa juga solvabilitasnya, kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kalau rentabilitas itu kemampuan manajemen perusahaan untuk mengelola dananya untuk menghasilkan laba. Itu biasanya diambil dari rugi laba dikaitkan dengan neraca. Nah, itu bagi kreditur. Bagi calon investor dapat mengambil keputusan terhadap penanaman modal melalui rate of return atau tingkat pengembalian atas investasi. Nah, investasi itu kegiatan menanamkan dana dengan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa mendatang. Nah, pihak yang berkepentingan lain terhadap rasio itu adalah bagi mitra usaha. Jadi partner usaha kita bisa dapat mengambil keputusan apakah menguntungkan bermitra dengan perusahaan yang bersangkutan. Nah, bagi manajemen perusahaan itu merupakan alat ukur untuk mengetahui perkembangan finansial yang telah dicapai. Kelemahan-kelemahannya bisa kelihatan dan cara-cara memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut juga bisa kita lakukan alternatif.
kalau kita mampu menganalisis. Nah, bahan bakunya sudah ada, kamu tinggal nanti mengolah sendiri. Ya. Nah, kemudian jenis-jenis rasio keuangan. Ini saya kutip dari beberapa buku. Itu ada 6 jenis rasio keuangan. Ada liquidity ratio atau rasio likuiditas. Ada leverage ratio atau perbandingan antara rasio perbandingan antara hutang kita dengan modal sendirinya perusahaan. Kemudian ada activity ratio, rasio aktivitas. Kemudian ada profitability ratio atau rasio profitabilitas. Kemudian ada growth ratio. Growth ratio itu adalah pertumbuhan, rasio pertumbuhan. Dan ada valuation ratio, penilaian, rasio penilaian. Nah, liquidity ratio itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya atau hutang lancarnya. Leverage ratio itu digunakan untuk mengukur sejauh mana operasionalisasi perusahaan dibelanjai oleh modal asing. Sedangkan activity ratio dapat digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Kemudian profitability ratio itu dapat digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya untuk memperoleh laba. Kemudian growth ratio. Growth ratio itu dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menjaga posisi ekonominya di dalam pertumbuhan ekonomi dan industri. Valuation ratio atau nilai pasar. Rasio nilai pasar dapat digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menciptakan nilai pasar atau market value dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, tugas-tugas kalian itu semua sudah terdaftar di Bursa Efek. Sehingga kita ini bisa menilai harganya misalnya di closing price dan seterusnya. Saya kira Anda sudah tahu linknya. Nah, kemudian 3 rasio yang utama ini, yakni likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban finansialnya atau utang-utangnya yang bersifat pendek, kurang dari 1 tahun. Sedangkan solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban finansialnya, utang-utangnya, baik yang bersifat jangka pendek, utang lancar, maupun yang bersifat jangka panjang, atau bahasa Inggrisnya long term debt, disingkat biasanya LTD. Nah, rasio yang umum yang lain adalah rentabilitas, adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan modalnya dalam memperoleh laba. Nah, rentabilitas itu ada 2. Ada yang disebut rentabilitas ekonomi dan ada yang disebut dengan rentabilitas modal sendiri. Kalau rentabilitas ekonomi di situ adalah kemampuan manajemen perusahaan dalam memanfaatkan total modalnya. Jadi baik modal asing ditambah modal sendiri dalam menghasilkan laba atau laba kotor atau EBT. EBT itu adalah earning before taxes. Kemudian rentabilitas modal sendiri adalah kemampuan manajemen perusahaan dalam memanfaatkan modal sendirinya dalam menghasilkan laba bersih atau EAT-nya, earning after taxes. Nah, kemudian perhitungan rasio keuangan. Nah, ini bagaimana menghitung rasio-rasio keuangan? Itu cara perhitungan rasio likuiditas, cara perhitungan rasio solvabilitas, dan cara perhitungan rasio rentabilitas. Ada contoh, katakanlah kalau kita melihat neraca, kita ini hanya ambil saja total aktiva lancarnya dan total hutang lancarnya saja. Jadi aktiva lancar dibagi hutang lancar kali 100%. Itulah likuiditas. Dan nanti kalau Anda bandingkan total ini, misalnya 2004
dengan 2005 ya, ada 2004 aktiva lancarnya, hutang lancarnya 2004 itu 8, berarti 1007 dibagi dengan 847. Nah, kali 100% itulah persentase dari likuiditas. Karena hasil perhitungan nanti, pembagian dan perkalian 100% itu akan menghasilkan persentase likuiditas. Nah, ada yang di bawah itu net working capital. Jadi net working capital itu modal kerja bersih. Itu 160. Dari mana 160? Dari pengurangan antara aktiva lancar tahun 2004 itu dikurangi dengan hutang lancar tahun 2004 sama dengan net working capital. Ini nanti Anda akan menghitung-hitungnya. Itu keterangannya di bawah, Anda bisa baca. Kemudian cara perhitungan solvabilitas. Jadi kita masih mengacu kepada tadi tabel tadi yang Anda sudah bikin juga. Nah, total aktiva dibagi dengan total hutang dikali 100%. Kasus tadi yang berkaitan dengan dua neraca tadi. Nah, tahun 2004 ada keterangannya di situ, Anda baca saja, kemudian ikuti dengan tugas sesuai dengan perusahaan-perusahaan yang sudah Anda ajukan. Nah, kemudian hubungan antara likuiditas dan solvabilitas. Ada 4 kemungkinan. Perusahaan itu bisa saja perusahaan liquid, artinya mampu menjamin hutang-hutang lancarnya atau mampu membayar hutang-hutang lancarnya, dan juga solvable. Jadi ini yang paling ideal. Di samping dia bisa menjamin hutang-hutang lancarnya, juga bisa menjamin hutang lancar maupun hutang jangka panjang. Nah, kondisi yang kedua dari hubungan tadi, perusahaan illiquid tapi solvable. Maksudnya adalah perusahaan itu tidak mampu membayar kewajiban jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dia bisa mampu melunasi hutang kewajiban jangka panjang, pendek maupun. Nah, kemudian yang ketiga adalah perusahaan liquid tapi insolvable. Nah, ini kasus perusahaan yang mampu menjamin atau mampu melunasi hutang jangka pendeknya, tetapi tidak mampu menjamin hutang jangka panjangnya. Nah, yang keempat adalah samping perusahaan itu tidak mampu menjamin jangka pendeknya, juga tidak mampu menjamin jangka panjang. Nah, ini amit-amit lah perusahaan kayak gini. Ini cenderung nanti kalau kondisinya perusahaan gini, itu akan terjadi likuidasi dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, itu. Kemudian cara perhitungan rentabilitas. Itu tadi ada rentabilitas ekonomi dan ada rentabilitas modal sendiri. Jadi rentabilitas itu, ekonomi itu laba kotor atau EBIT, earning before interest and taxes, dibagi dengan total modal. Di mana total modal itu baik modal asing maupun modal sendiri. Ingat, di dalam struktur modal dari perusahaan itu ada modal asing dan ada modal sendiri. Modal asing terdiri dari hutang lancar maupun hutang jangka panjang. Current liability ditambah dengan long term debt, itulah modal asing. Kemudian modal sendiri itu adalah ekuitas. Nah, itu kalau kita lihat neracanya, rugi labanya nanti akan ketemu sebesar 28%. Itu RE-nya atau rentabilitas ekonominya. Sedangkan RMS atau rentabilitas modal sendiri itu laba bersih atau earning after taxes dibagi dengan modal sendirinya atau ekuitasnya. Nah, sehingga ketemu dia 27,5%. Anda tinggal menghitung-hitung nanti itu tugasnya. Nah, saya kira itu ini kita hubungan antara profit margin dengan OAT. OAT itu jadi
PM itu adalah profit margin, sedangkan OAT itu adalah operating asset turnover. Jadi PM profit margin itu adalah dikalikan dengan operating asset turnover, itu diperoleh earning power. Nah, apa itu profit margin? Itu adalah diperoleh dari net operating income atau NOI dibagi net sales atau total penjualan. Nah, ini biasanya di rugi laba ini. NOI. Laba bersih atau EAT dibagi dengan penjualan bersih. Sedangkan operating asset turnover itu net sales, penjualan bersih dibagi net operating asset, NOA. Sehingga earning power-nya itu NOI dibagi itu ditemukanlah 27,5%. Nah, kemudian DuPont formula. Earning power tadi. Earning power ini juga sering disebut dengan return on investment. Tingkat pengembalian atas investasi. Tadi dana yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, itu usahanya kemudian menghasilkan laba, dari usaha itu menghasilkan laba. Nah, itu hasil perkalian antara profit margin dengan asset turnover. Tadi OAT ya. Nah, sedangkan profit margin ini diperoleh dari net operating income, laba bersih, dibagi dengan net sales atau penjualan bersih. Net operating income itu diperoleh dari net sales dikurangi dengan biaya usaha, di rugi laba itu kita lihat. Nah, biaya usaha itu diperoleh dari harga pokok penjualan, HPP, ditambah dengan biaya penjualan, ditambah dengan biaya administrasi umum. Jadi nanti lihat di neraca masing-masing ini, kita akan bisa menghitung. Begitu juga yang di bawah aset turnover. Itu aset turnover itu apa? Diperoleh dari net sales dibagi dengan net operating asset. Net operating asset itu dari modal kerja ditambah aktiva tetap. Ada net working capital tadi. Nah, apa itu modal kerja? Diperoleh dari kas, ditambah piutang. Nah, inilah elemen-elemen yang ada, yang terkecil yang ada dalam neraca dan rugi laba. Kas misalnya, piutang. Nah, itu kalau ditambah akan menghasilkan modal kerja. Kalau modal kerja ditambah aktiva tetap, hasilnya NOI. Nah, net sales itu dibagi dengan ini, namanya asset turnover, tingkat perputaran aktiva. Nah, itulah yang menjadi nanti tugas berikutnya Anda. Yang pertama adalah mencoba melihat bagaimana tingkat pertumbuhan elemen-elemen yang ada dalam neraca itu selama 5 tahun terakhir. Nah, caranya menghitung rate of growth itu, rate of growth-nya, tingkat ininya nanti pakai formula aja. Perhitungannya caranya rate of growth itu sama dengan PN dikurangi PO dibagi dengan PO kali 100%. Jadi misalnya PN itu data terakhir. Jadi data terakhir itu kan 2020. Sedangkan PO itu data awal 2000 berapa tadi? Yang 16. Nah, selama 5 tahun dibagi lagi itu, kemudian kalikan dengan 100%. Dibagi dengan PO dikalikan 100%, sehingga nanti hasilnya pertumbuhannya. Analisislah itu yang menjadi tugas berikut Anda. Yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, coba bikinkan begini selama 5 tahun itu. Ya. Jadi bikinkan ini 5, jadi ya paling tidak 5 lembar juga ini nanti. 5 halaman kayak begini ya. Ini nanti pertigaan berikutnya kita akan masuk ke dalam ke dalam pertemuan kedua untuk analisis rasio keuangan sampai BEP nanti kita lihat. Break even point.
Dan itu semua dihitung berdasarkan ya neraca tadi, neraca rugi laba, arus kas. Ya, saya kira itu, dan sekian saya kira. Dengan demikian saya akhiri kuliah ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.